Siapa yang disertai jin? Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Lalu kemudian dia membaca ada beberapa dalil-dalil di dalam Al-Quran bahwa Nabi itu dikerubungi jin. Itu dasar itu ada. Ini Pak Kece kasusnya monolog. Dia mengatakan umat Islam itu menyembah batu. Nabi Muhammad itu raja jin. Ini menurut Bapak gimana nih? Ini monolog Pak, bukan diskusi dialog. Kenapa saya katakan Muhammad KC ini tidak seorang penista agama? Silakan. Jadi, ya, kenapa saya katakan Pak Muhammad KC ini tidak seorang penista agama? Begini Pak ya, Pak Muhammad KC posisi beliau dalam menjelaskan pidato-pidato beliau di YouTube itu adalah menjelaskan tentang iman Kristiani yang dia yakini gitu. Lalu kemudian dia membaca ada beberapa dalil-dalil di dalam Al-Quran, di dalam hadis gitu kan, bahwa Nabi itu dikerubungi jin. Itu dasar itu ada. Kemudian ada katanya terkesan merubah ayat Al-Quran. Alhamdulillah menjadi Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin, begitu ya kan. Ketika dia berbicara dalam perspektif iman Kristiani, ini yang saya katakan dia tidak mencela atau menista agama Islam. Kan begitu. Ini jangan dibalik gitu. Jangan dibalik kita yang Muslim, kita merasa menista, sementara dia sedang menjelaskan iman Kristiani. Kan gitu. Dalam pemahaman dia, ada dalil-dalil yang dia jumpai di dalam Islam seperti itu, lalu terbitlah pemikiran-pemikiran. Saya rasa kalau ini disikapi dengan lapang dada, kan tema kita hari ini adalah bagaimana seorang Muslim menyikapi perbedaan pendapat dari non-Muslim, kan begitu. Kalau ini disikapi dengan lapang dada, kan saya bilang tadi, YouTube balas dengan YouTube. Jelas penjelasan yang disampaikan Pak Muhammad KC, kita misalnya mungkin tidak terima gitu kan. Kita pasang badan, jelaskan kembali yang dimaksudkan Pak KC itu mungkin salah. Dalam Islam tidak begitu. Akhlak Islamiyah yang seperti inilah yang ingin menonjol gitu, bukan ngamukannya gitu. Karena Nabi Muhammad sendiri itu mengatakan loh di dalam hadis riwayat Bukhari, "Laisa syadid bisur'ah." Orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang jago gulat, jago berantem. Tetapi innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Dan orang yang kuat itu, kata Nabi, ada kata innama gitu. Innama itu beda dengan inna di dalam Al-Quran. Innama itu adatul hasri, dia dibatasi. Jadi artinya sesungguhnya hanya yang dikatakan orang yang kuat itu adalah yang bisa mengendalikan dirinya dikala dia marah. Nah, kenapa kita umat Islam tidak menjalankan apa yang disampaikan Rasul? Tahan diri gitu. Ini kan persoalan perdebatan, debatable ya, yang tidak akan mungkin ada habisnya. Paling itu jelaskan, sampaikan. Jelaskan, sampaikan. Ketika ada perdebatan, luruskan. Begitu. Pak, gini. Ini Pak Kece kasusnya monolog. Dia mengatakan umat Islam itu menyembah batu. Nabi Muhammad itu raja jin. Ini menurut Bapak gimana nih? Ini monolog Pak, bukan diskusi dialog. Saya ikutin sering posisi ini. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu raja jin. Ini fakta loh, ada nggak dalilnya? Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad raja jin. Dia mengatakan umat Islam menyembah batu. Dia mengatakan kitab kuning itu sesat sama orang pesantren, santri. Ada rekaman semua Pak. Saya bisa buktikan ini. Saya lihat video itu semua. Bukan Nabi, Madia. Kalau saya dengar itu yang jin ya, itu bukan dibilang Nabi Raja Jin, enggak. Kalau itu yang ada Pak, dengar. Saya ada bukti rekamannya. Saya punya bukti rekaman semua. Bisa dilihat video saya. Bisa dilihat rekaman video saya di Madia Channel. Silakan. Itu ya lengkap semua silakan. Iya. Gimana itu Pak? Gimana itu monolog? Iya, makanya saya katakan kalau itu memang itu monolog, sementara YouTube itu kan ada komentar, ya di situ kita bisa bebas berkomentar, bebas berpendapat juga. Artinya dia jadi dialog, jadi dialog dong. Kecuali misalnya Pak Muhammad KC itu menutup kolom komentar dia,
Dia sampaikan itu, baru dia bagikan ke orang yang lain, itu jadi monolog dia. Tapi ketika dia membuka komentar itu, maka persepsi yang mengatakan itu monolog jadi terbantahkan. Jadi dia dialog. Dan dia juga ada memunculkan link-link di situ gitu kan. Saya pikir begini. Termasuk kalau Pak Ustadz, mohon maaf. Termasuk Madia ya, ini sering bolak-balik masuk ya. Ini ada Madia sendiri, saya nggak bohong. Terus sering bolak-balik masuk untuk berdiskusi dengan Pak Kaceh. Apapun yang terjadi tetap aja sering berdiskusi ya. Ini ada Madia sendiri. Silakan dilanjut. Jadi gini Pak, ini yang kebiasaan yang terjadi di MKC ini, dia pertama monolog 1 jam, kemudian dia setelah itu membuka live, mengirim link, kemudian diskusi di situ. Nah, kalau pada saat diskusi oke lah, itu tidak ada masalah. Pada saat dia menolak, menghujat Islam dengan berbagai macam tuduhan, tidak keselamatan lah, menuduh Nabi Muhammad Raja Jin, ini kan parah nih. Tidak ada dalilnya berani berkomentar seperti itu. Ini kan membuat umat Islam marah. Marah Pak umat Islam. Kalau Anda katakan ini berdialog, tidak mungkin. Ini mengundang perpecahan Pak keagamaan ini. Ini yang dijaga agar jangan sampai terjadi. Makanya wajar dibuat pidana seperti itu. Yahya Waloni juga wajar kalau dalam posisi mengundang perpecahan Pak. Kalau dibiarkan masalah ini gitu loh. Ini masalah. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.